Jadi kalau naive CD4 itu, CD4T sel itu adalah dengan pengaruh TGF-beta menjadi CD FOXP3 dan T-rex. Ya. Kemudian TGF-beta dan IL-6 itu TH17 dan ROR-I gamma T. Jadi ini adalah suatu perubahan dari naive CD4 T cell bisa jadi TH17. Ya. Jadi ini orphan receptor ya, gamma T ini orphan receptor. Jadi kalau ini lebih jelas lagi, naive T cell itu akan menjadi TH17 dan TH17 ini punya dua sifat, yaitu yang klasik ini sifatnya regulasi dan ini patogen yang alternatif ya. Ini ada pengaruhnya karena IL-6 TGF-beta. Ini TGF-betanya tidak ada, jadi hanya di IL-6, IL-1-beta, IL-23. Jadi yang menjadi alternatif TH17 ini terutama memproduksi IL-22 clonolysis monocyte cloning factor, kemudian interferon gamma. Jadi monocyte clone. Kemudian yang ini adalah IL-17, Jadi sekali lagi ya, kita akan ketemu TH17 yang berbahaya. Ini yang klanol IL-22, clonocyte monocyte colony stimulating factor, interferon gamma. Ini yang berbahaya. Kemudian ini yang lebih bersifat regulasi, 21, 9, 10, dan dua-duanya menghasilkan 17A dan 17F. Jadi ini bedanya karena pengaruhnya IL-6 TGF-betanya ada di sini, ini tidak ada TGF-beta. Ya, sekarang bicara kalau sel T, apa ini sel T memory? Sel T memory itu ada melatih tubuh untuk merespon dengan cepat selama respon imun sekunder yang kedua kali ya, atau ketiga kali dan seterusnya, dan mengembangkan memori imun. Nah ini apa, histone H3 lysin 4 ini adalah beta sel limfoma. Jadi histone H3 lysin 4, beta sel limfoma 6 atau BCL6 dan B artinya B lymphocyte induced maturation protein 1. Jadi B1 gitu ya. Semuanya ini berkontribusi pada diferensiasi ke sel TM. Jadi ingat karena H3K4ME2, BCL6, BLIM1 ini kontribusinya untuk terbentuknya sel memori. Ya itu dengan sel T. Sekarang kita bicara tentang limfosit B. Cukup penting, limfosit B adalah limfosit sel-sel yang dominan dalam sistem imun. Kemudian berasal dari senpunya tulang. Ya kita tahu dia berasal dari asam nyam tulang. Ada dua subtipe di sini ya, PE1 dan PE2. Jadi efektor 1, efektor 2. PE2 itu menghasilkan IL-4 dan mengatur diferensiasi limfosit TH2. PE2. Ya. Karena PE1 adalah interferon gamma yang mengatur diferensiasi TH1. Jadi ini adalah pentingnya kita tahu bagaimana proses terjadinya TH1 dan TH2. Jadi apa saja kemampuan B-cell itu ada menghasilkan antibodi spesifik untuk hemoglobin E. Jadi ini B-cell itu adalah spesifik untuk antigen terhadap antibodi
immunoglobulin E. Jadi spesifik antibody ya. Kemudian limfosit B dapat secara independen menginduksi jadi hyperresponsif RW. Jadi pada saluran nafas hiperresponsif itu bisa diinduksi secara independen oleh limfosit B. Jadi ini adalah RW hyperresponsif, dan peradangan saluran nafas pun juga akan bisa secara independen diinduksi oleh sel B. Bahkan mungkin tanpa adanya limfosit T, secara independen limfosit B bisa menginduksi RW hyperresponsif dan juga peradangan saluran nafas. Jadi ini histori saja, ditemukan tahun 84. Ya. Jadi ini adalah sel B untuk membuat sitokin 996 dengan model dari tim tikus. Sel B menghasilkan IL-10 yang bisa mensupresi inflamasi. Ini S10 producing IL-B cell ini tahun 2010. Jadi IL-10 ini adalah yang memproduksi B cell, ditemukan pada peripheral darah perifer. Jadi IL-10 yang memproduksi B cell, IL-10 yang diproduksi B cell ini bisa ada pada darah perifer. Kemudian B cell regulasi menekan TNF alpha, interferon gamma, IL-17, tapi bukan IL-6 dan IL-6 dan jadi 4 T cell tahun 2013, dan yang terakhir ini 2022 extracellular dan intracellular metabolic sinyal menunjukkan bahwa immune regulatory B cell fungsi untuk pada manusia ini sangat penting ya. Jadi B cell ini peranannya sangat penting pada manusia untuk sinyal-sinyal metabolik yang penting untuk manusia. Jadi ini secara historis bagaimana ditemukannya sel. Ini adalah sel B, bentuknya seperti ini. Kemudian ini ya, bagaimana terjadinya B cell ya. Kita lihat ini adalah CD4 T cell ya. CD4 T cell kalau menjadi naive B cell IL-21R ya. Kemudian atas pengaruh PAX5, adalah pair box 5 ya. Kemudian juga BS lymphocyte induce protein 1 ya. Kemudian XPP inilah X binding protein, X jadi X-post binding protein. Kemudian ini beta cell lymphoma 6. Kemudian terjadi satu germinal center IL-21R. Dan sini terjadi satu plasma cell yang bisa memperoleh untuk ikatan IgM, IgD, IgA, dan IgE. Kemudian kalau CD4 TFH cell, ini akan menjual IgM, IgC, IgA, dan ini merupakan satu memory cell. Jadi T follicle cell ya.
Jadi ini adalah satu gambaran dari B-cell yang bagaimana ceritanya ya. Jadi dari naif B-cell ini terjadi plasma cell, kemudian germinal center nanti jadi cytoplasma cell dan memory cell. Ini adalah pengaruh barang PAX BLIM B. XPP, Xbox B dan IL4. Jadi ini semua ada di singkatan kalau Bapak Ibu ingin tahu semuanya. Kemudian kita bicara dengan sel mas sekarang ya. Jadi mas sel ini tidak kalah pentingnya ya. Jadi bagaimana ini bisa satu granul-granul yang dikeluarkan oleh sel mas ya. Jadi sel mas ini adalah penting baik pada awal maupun lanjut. Jadi hematopoietik kemudian merupakan imun yang sangat penting. Sel mas berasal dari progenitor pluripotent sum-sum tulang ini progenitornya. Kemudian di seluruh tubuh dicarikan mukosa dan epitel. Tapi sebagian besar terlokasi di otot polos saluran napas, kelenjar mukus atau saluran mukosa saluran napas, dan juga epitel bronkial. Apa yang dihasilkan oleh sel mas yang teraktivasi? Histamin, sitokin IL4, IL5, prostaglandin, PGD2, superoksid dismutase, jadi SOD ya. Superoksid dismutase yang menusi bronkokonstriksi, sintesa globulin E, kemudian faktor trombosit, platelet activating factor, leukotriene B4, C4, kemudian protease. Ini hasil-hasil yang dibuat oleh sel mas. Ini lebih jelas lagi, jadi mengaktifasi respon TH2, jadi ke T-cell ya, direct oleh IL-10, inhibisasi TH1, 70 dan TL17 respon ini ke T-cell. Kita sebut sel ini pengaruhnya masih ke T-cell, pengaruhnya ke makrofag, jadi menghindari fagositosis, produksi IL6 dan IL-4 superoksid, kemudian NO, nitric oxide. Kemudian natural kill cell, kemudian jadi suatu ligand mediated recruitment of merekrut NK cell dan meningkatkan sel sitotoksik ya. Kemudian ke neuron, ke saraf, neutropeptide mediated activator. Kemudian ke fibroblast, kolagen contraction, prokolagen sintesis. Di sini terjadi suatu remodeling sini. Ke otot polos di sini ya, diferensiasi ke lebih dari kontraksi otot polos, ke dendritik, maturasi, migrasi, apoptosis, ekspansi, osteoklas, meningkatkan resorpsi histamin IL6 dan TLF-alfa, kan ke endotel. Ini yang penting ya. Upregulasi dari IL6, IL8, COX-2, TLR, TLR4, prostaglandin 1, prostaglandin E2, vascular activity. Nah ini kalau kita lihat pathway-nya ini hematopoietik, jadi masih stem cell di sini belum terbentuk, kemudian multipotent progenitor, jadi common myeloid progenitor, kemudian granulocyte monocyte progenitor, kemudian bipolin basophil mast cell progenitor, akhirnya terjadi immature cell progenitor, terjadi suatu matur
Jadi sel yang matang di sini, mast cell yang matang, dan ini akan mengeluarkan granul-granul mediator histamin, interleukin, sitokain, kemokain, dan prostaglandin. Jadi ini adalah satu pathway dari suatu sel mast. Sama juga seperti ini, hematopoietic stem cell, myeloid progenitor ini menjadi granulosit, macrophage progenitornya makrofag, mast cell, dendritic cell. Ini terjadi monosit lalu makrofag. Kemudian yang ini terjadi granulosit, neutrophil, eosinofil, basofil. Kemudian dendritic cell ini jadi satu dendritic cell konvensional, dan kemudian terjadi plasmafoid dendritic cell. Sekarang kita bicara tentang eosinofil. Juga paling penting juga di sini, ini adalah granular yang berasal dari jam-jam tulang. Sel-sel yang mengandung granular yang berasal dari jam-jam tulang memegang peran penting pada patofisiologi melalui sekresi lipid, protein, dan lain-lain. Eosinofil dapat menjadi 4 protein. MBP, Major Basic Protein, kemudian eosinofil derived neurotoxin, eosinofil cationic protein, dan eosinofil peroxidase. Jadi MBP bersifat toksis terhadap sel epitel, penampasan, dan pneumosit. Jadi MBP ini termasuk salah satu yang toksik karena dia akan membunuh pneumosit. Kalau asma ringan, maka jumlah eosinofil bisa didapatkan dari jadi lavas ya. Bronchoalveolar lavas ini bisa mendapatkan eosinofil pada asma yang ringan. Asma endemik banyak mengungkapkan lebih banyak T-sel aktif eosinofil, neutrophil daripada kelompok kontrol. Jadi asma itu bisa timbul perbedaan dengan sel kontrol itu, banyaknya sel T yang aktif, eosinofil, dan neutrophil. Ini tentunya didapatkan dari bronchoalveolar lavas. Nah, ini ada kondisi tertentu. Jadi kalau pada AHR, hyperextensive saluran napas, itu berkorelasi dengan eosinofil pada jumlahnya asma. Ya, jadi lebih tinggi hyperresponsifnya, maka eosinofil lebih tinggi. Di sini juga data-data yang menunjukkan bahwa asma berat yang meninggal menunjukkan tanda-tanda peningkatan jumlah eosinofil yang aktif ya di mukosa bronkus setelah dilakukan immunostaining. Jadi pada otopsi ini immunostaining banyak eosinofil di mukosa bronkus. Gambaran eosinofil ini adalah granul-granulnya di sini. Jadi ini ya, hematopoietic stem cell. Jadi ini multipotent progenitor. Di sini eosinofil progenitor, myeloblast, myelosit, metabolit, dan terjadi eosinofil. Nah, di sini adalah karena pengaruh granulosit koloni stimulating factor IL-3, IL-5, IL-33. Apa yang akan terjadi pada eosinofil ini? Dia bisa disimpan di sini ya, di bone marrow, diretensi di sini, atau diliwat ke pembuluh darah. Diliwat sampai masanya tua, nanti dimakan oleh makrofag, kemudian dieliminasi. Kemudian kalau ini bisa keluar karena pengaruh eutoksin 1, 2, 3, dan rantes. Ini vaskular, atau nanti di VCAM 1 dan ICAM 1
Jadi ini pada ditangkap di vaskular, kemudian ini di ICAM, lalu di sini di immune defense. Nah, kemudian di sini makrofag yang memakan protein. Ini di sini ada pengaruh integrin, beta 1, beta 7, beta 2, integrin ya. Kemudian ini pengaruhnya dari E5R. Jadi ini sebetulnya di sini ada adhesion molekul ya, jadi nanti bisa terikat secara vaskular atau intracellular adhesion molekul di sini. Jadi ini instruksis. Jadi ini adalah perkembangan dari eosinofil. Lebih lengkap lagi di sini, ini adalah reseptor untuk kemokin. Jadi misalnya CCR3, C5AR, A4R, PAFR, prostaglandin, jadi kemokin, kemudian leukotrin di sini. Kemudian untuk sitokin, dia punya reseptor untuk IL-2R, 3R, 4R, dan colony stimulating factor, TGF-beta, transforming growth factor, B reseptor. Kalau ini pada danger associated molecular pathway ya. Jadi ini adalah 4-DMAP, ini adalah danger associated molecular pathway, and sitokin fungsi RAG dan 2B4. Kemudian molekul di sini, lipid mediator, sitokin, kemudian soluble molekul. Molekul jadi eosinal cationic protein, neurotoxic, magic basic protein, eosinal X. Jadi ini adalah satu inosil ya, granul-granul. Ini pada saraf ya, ini pada oksidasi. Ini juga lebih lengkap lagi, spesifik granul di sini, kemudian ada lipid dibeda-bedakan, kemokin, kemudian jadi ini adalah eosinophil product di sini. Jadi ini adalah alergik ya. Ini alergik, kemudian terjadi trombosis, terjadi fibrosis. Jadi apa pentingnya faktor eosinofil ini ya. Banyak granul yang dikeluarkan dan banyak juga yang akan menimbulkan bahaya bagi pasien-pasien asma. Kemudian kita masuk sel dendritik. Jadi ini adalah penginduksi respon imun. Penting dia adalah menginduksi sel imun yang belum matang terdapat di seluruh paru dan sangat penting respon imun terhadap antigen yang dihirup. Pentingnya terhadap antigen ya. Dendrit sel terbit dalam diferensiasi sel T helper menjadi sel TH2 dan merupakan mediator utama peradangan saluran napas. Pada tikus dengan albumin menghasilkan infiltrasi eosinofil dan peningkatan sekresi linear di bedeng saluran napas. Jadi ada peradangan saluran napas alergi disertai dengan dendrit sel di saluran napas. Ini gambarnya, jadi ini seperti tadi ya, jadi ada mast cell, granulosit, ini
Ini common dendritic cell, prekursor sirkulasi dan plasmacytosis. Ini plasmacytoid dendritic cell. Jadi ini seperti tadi, di mana terjadinya dari myeloid progenitor terjadi suatu dendritic cell. Ini juga ya dari dendritic cell berasal dari B cell. B cell saling mempengaruhi terjadi dendritic cell. Karena B cell dengan T helper menghasilkan plasma cell dan memory cell. Kemudian cytotoxic cell ini dihasilkan CD8, cytotoxic. Ya. Ini major histocompatibility complex, T cell receptor. Nanti sini terjadi perforins dan granzyme sel-sel yang toksik. Nah ini juga ya, hematopoietic stem cell, kemudian limpa multipaten progenitor, ini sel progenitor, kemudian terjadi suatu CD4. Jadi ini melalui NUR17 ini adalah suatu yang membantu terjadinya granular monosit progenitor, jadi C monosit progenitor, monocyte, kemudian ini jadi 2 makrofag dan monocyte dendritic cell dengan pengaruh monocyte colony stimulating factor, granulocit CMC colony stimulating factor, kemudian terjadi satu monocyte dendritic cell. Tapi di sini dia tidak lewat linea ini, tapi langsung dari di sini ya. Jadi progenitor dari dendritic cell. Jadi pengaruh dari CYP46 ini pre-dendritic cell, kemudian pre-dendritic cell, pre-C dendritic cell, pre-P dendritic cell, ini menjadi P peripheral dendritic cell, ini adalah C dendritic cell, C dendritic cell 2P, dendritic cell A, dendritic cell 1. Jadi ini penting karena pengaruh Tibet dan ROR-IT, ROR-gamma-T. Jadi ini ya, jadi mulai hematopoietic, kemudian lymphocyte progenitor ya, multiple progenitor, jadi common leukocyte progenitor, common monocyte progenitor, lalu GMP monocyte lalu terjadi di sini. Kemudian ini progenitor dendritic cell, dendritic cell 1 dan ini P dendritic cell. Ini kalau lebih jelas lagi ya, jadi ini adalah dendritic cell sebagai antigen, kemudian self antigen. Antigen sendiri, antigen dari luar. Ini menjadi CD4 T cell, polarisasi TH1, dan ini imunogenik, ini ada sifat dari toleransi imunogenik, jadi CD4, kemudian CD4 T cell, CD4 naif, CD4 T cell, lalu terjadi satu polarisasi TH17, TH2, dan TH polarisasi L/P. Kemudian naif CD8. Cuman kalau yang toleransi itu P regulator, kemudian T efference, kemudian T regulator naif. Jadi ini TGF beta menghambat ya, menghambat TGF beta IL-10, IL-27, kemudian Breg juga menghambat
melalui 1IL10, melalui 1L10. Ciri ini toleransi dan imunologi respon dari dendritic cell. Baiklah Ibu Bangsawan, sekarang sudah selesai pada sesi ini. Nanti kita lanjutkan dengan sesi 1.2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.